Halo, shalom, selamat pagi. Kita mau ibadah online. Ayo semua semangat. Kita siapkan seluruh hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Miss percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau beribadah kembali. Kita mau memuji Tuhan. Mari anak-anak semua tetap semangat, tetap sukacita untuk mengikuti ibadah hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita beribadah, Miss pastikan kalian semua sudah menyiapkan Alkitab, sudah menyiapkan catatan ibadah, dan sudah menyiapkan hati dan pikirannya. Nah, semuanya duduk yang rapi. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi, kita angkat satu pujian. Kita angkat satu pujian, Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu
Yesus sahabatku. Kita angkat satu pujian, Yesus sahabatku. Kami pahami ya Tuhan Yesus.
Selamat pagi semua anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Cindy. Hari ini Miss Cindy akan memberikan cerita firman Tuhan. Kalau tadi kalian sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi buat Tuhan. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau minggu lalu kalian sudah dengar firman Tuhan tentang hidup dipimpin oleh kedagingan sama hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dan juga menghasilkan buah-buah roh. Ayo, siapa yang masih ingat ada berapa buah roh? Ayo. Nah, benar sekali. Ada 9 buah roh yang harus kita hasilkan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah hari ini dari 9 buah Roh Kudus Miss Cindy akan menceritakan, menyampaikan firman Tuhan tentang buah roh yang pertama. Ayo apa coba? Sip, tentang kasih. Nah Miss Cindy mau ingetin lagi ya, kalau kemarin kita belajar ada 9 buah roh, ada kasih, ya, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan. Nah, yang terakhir ada penguasaan diri. Hari ini Miss Cindy mau yang pertama. Nanti miss-miss yang lain berikutnya akan menjelaskan semua 9 buah roh ini. Nah, hari ini pertama yaitu tentang kasih. Ya, kalian pasti sering ya dengar lagu KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Waduh, kalau kalian nyanyi itu pasti seru banget. Pasti kalian semangat nyanyinya dengan menggunakan gerakan. Nah, tapi kadang kenyataannya kita jarang melakukan kasih itu. Kenapa? Karena kita masih lebih suka mengasihi diri kita sendiri. Kita lebih suka, aduh aku aja yang disayang, aku aja yang dikasihi, tapi aku gak mau mengasihi orang lain. Nah salah ya. Nah hari ini kita belajar kenapa kita harus mengasihi. Nah Miss Cindy jawab ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Miss Cindy mau baca buat kalian. Kalian juga harus baca, buka Alkitabnya sama-sama. Di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Wow, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, ya kan? Terus di situ juga dikatakan dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kasih itu kita harus tunjukkan kepada Tuhan, ya. Kasih yang kita tunjukkan kepada Tuhan tuh harus dengan segenap. Ya, bukan setengah-setengah, tapi segenap hati, segenap kekuatan kita gitu, dengan segenap akal budi kita. Nah, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Pokoknya utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Pokoknya Tuhan itu number one, nomor 1 dalam hidup kalian. Bukti kita mengasihi Tuhan apa? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apalagi buktinya kalau kita mengasihi Tuhan? Menuruti kehendak Tuhan, tidak menyakiti hati Tuhan, tidak berbuat dosa, tidak berbuat yang jahat. Nah, kita lihat di ayat yang ke-31. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi yang pertama kita harus mengasihi Tuhan, yang kedua kita juga harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Waduh, bagaimana caranya? Nih, kalau kalian mengasihi diri kalian, pasti kalian sayang ya diri kalian ya. Kalian gak pernah pukul diri kalian, pukul nakal, nakal, gak pernah ya. Kenapa? Karena kalian sayang sama diri kalian. Atau kalian cubit diri kalian, nakal gitu, gak pernah ya. Kenapa? Karena kalian sayang mengasihi diri kalian. Nah,
Kata firman Tuhan, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kalian gak mau diri kalian dicubit, jangan cubit orang lain. Kalau kalian gak mau kalian dibully, jangan bully orang lain. Kalau kita, terus bagaimana cara kita mengasihi? Kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Apa sih kasih itu sebenarnya? Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Oke, kita lihat. Di sini bacain. Jangan lupa baca juga ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Nah, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi yang tidak pernah lenyap, yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berakhir hanya kasih. Ya, firman Tuhan jelas benar-benar mengajarkan kepada anak-anak semua, kepada Miss juga, kalau kita mengasihi orang, kalau kita mau disebut mengasihi, kita itu harus sabar. Kalau kita suka marah-marah, itu bukan kasih. Kasih juga katanya harus murah hati. Ya, murah hati, suka memberi, suka menolong. Ya, kasih itu katanya tidak cemburu, artinya tidak iri hati. Ya, tidak iri sama apa yang didapat oleh orang lain. Ya, terus katanya kasih itu tidak memegahkan diri, tidak merasa diri lebih hebat. Ya, tidak merasa sok jagoan, tidak. Dan juga katanya kasih itu tidak sombong. Oke, kalian orang kaya, punya mobil, punya rumah besar, punya mainan yang banyak, punya gadget yang keren, punya segalanya. Tetapi kalau kalian punya kasih, apa yang kalian punya tidak membuat kalian menjadi sombong, ya. Lanjut, terus dikatakan di situ, kalau kita mempunyai kasih, kita tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi semua yang kita lakukan itu semua sopan. Sopan terhadap orang tua, sopan terhadap tetangga, ya, sopan terhadap guru, sopan kepada guru sekolah minggu, sopan. Sikap kita adalah sikap yang sopan. Ya, lanjut juga dikatakan kalau kita mengasihi, kita tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, kita tidak mencurangi orang. Ya, kita nggak jahat sama orang. Yang penting aku bahagia, biarin dia menderita, enggak. Kalau kita mengasihi, pasti kita ingin semua orang-orang di sekitar kita itu dalam keadaan yang baik. Ya, terus juga katanya kasih itu tidak pemarah, jangan suka marah-marah, ya, jangan suka marah, ya, harus sabar kalau kita punya kasih, tidak menyimpan kesalahan. Pokoknya kalau kita punya kasih, kalau orang lain minta maaf, kita maafkan. Oke, ada banyak lagi yang harus kita lakukan tentang kasih, ya. Apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan inginkan. Sekali lagi misi dikatakan, apapun yang Tuhan inginkan, ayo anak-anak kita taat, mengasihi. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa menunjukkan sikap kasih. Contohnya Yusuf, ya, ketika dia diperlakukan tidak adil sama saudara-saudaranya, dia tetap memaafkan karena dia mengasihi. Ya,
Ada juga cerita tentang Abraham dan Lot ketika mereka bertengkar, memperebutkan. Tetapi Abraham tetap mengasihi Lot. Abraham tetap membantu Lot ketika Lot berada dalam keadaan yang tidak baik. Ya, Dorcas ketika mereka sekalipun mereka dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang mungkin boleh dikatakan miskin, tetapi mereka tetap mengasihi orang lain. Hasil jahitannya Dorcas dikasih kepada orang-orang banyak. Itu tanda bahwa Dorcas mengasihi. Kalian bisa lihat. Tapi yang terlebih besar kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Apa bukti kasih Tuhan Yesus? Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa hidup menebus dosa hidup kalian. Yesus yang tidak berdosa, Tuhan Yesus yang tidak melakukan pelanggaran, tetapi karena Yesus punya kasih kepada kita manusia, makanya Tuhan Yesus mau rela mati, menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita manusia yang berdosa diselamatkan. Yang tadinya kita harus masuk neraka, yang tadinya kita harus mendapat hukuman, tetapi ketika Yesus menunjukkan kasih Dia kepada kita orang-orang percaya, yang tadinya kita harus masuk neraka, tetapi kita diselamatkan. Kita tidak lagi masuk dalam neraka. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya akan kasih Yesus yang besar, kita akan menikmati hal-hal yang indah, yang luar biasa. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang kasih, bagaimana kita harus mengasihi. Ingat 1 Korintus 13 ayat 4-8. Lihat itu semua, pahami baik-baik, minta Tuhan, aku mau melakukan kasih itu kepada sesamaku. Bahkan kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Oke, mari kita hidup saling mengasihi. Di tengah-tengah keadaan bangsa kita yang sedang mengalami pandemi, di mana begitu banyak orang mengalami kesusahan, di mana begitu banyak orang mengalami kekurangan, di mana begitu banyak orang mengalami sakit, ayo kita tunjukkan kasih kita. Caranya bagaimana? Kalau kalian punya berkat, ayo berbagi kepada orang lain. Kalau kalian merasa, aduh Miss, aku masih kecil, aku belum punya apa-apa untuk kasih kepada orang, tidak mengapa. Kalian berdoa, itu juga sebagai tanda kasih kalian kepada sesama. Kalian ketika melihat banyak orang yang sedang sakit melawan COVID, kalian doakan. Itu wujud kasih kalian kepada sesama. Oke? Jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kasih. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, itu yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus tolong kami, biar hati kami memiliki kasih yang besar. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, biar kami semua anak-anak boleh menunjukkan sikap kasih kami kepada sesama. Dengan cara kami memberi, dengan cara kami membantu, bahkan dengan cara kami berdoa, mendoakan rekan-rekan kami, mendoakan tetangga kami, mendoakan sahabat kami, mendoakan bangsa kami sebagai wujud kasih kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak yang sudah dengar firman Tuhan, tanamkan di hati mereka, buat mereka memiliki rasa kasih yang besar, timbul rasa kasih di hati mereka, bahwa mereka harus mengasihi Tuhan, mereka harus mengasihi sesama, karena itu adalah perintah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh anak-anak SD Kasih Karunia. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Semua anak-anak yang percaya katakan amin. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.